Ada lagi? Menyambung. Hasola itu menyambung. Hasola mana hasola? Hasola. Sing di. Buat Fa hasola taghayyur itu. Iya. Terjadi. Baik, di sini beliau menukil ucapan dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali termasuk ulama Syafi'iyah. Beliau memiliki kitab usul fikih Al-Mustasfa namanya, Al-Mustasfa, Mustasfa pakai bukan Mustasfa ya, Mustasfa. Mustasfa dan termasuk rujukan dalam kitab usul fikih. Wa Jamal Ghazali qala al-musannif rahimahullah taala wa Jamal Ghazali dan mengumpulkan Imam Ghazali rahimahullah taala bainal qaidataini di antara dua kaidah biqaulihi dengan ucapannya kullu ma tajawwaza haddahu, setiap hal yang melewati batasnya in akasa maka dibalik ila dhiddihi kepada hal yang berlawanan. Ya. Maknanya ya kalau sudah berlebihan maka apa? Maka dibalik kepada arah yang berlawanan. Seharusnya boleh, tapi kalau berlebihan maka jadi tidak boleh. Baik, berikutnya ini berhubungan dengan kaidah yang ke-13 yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Di sini beliau mengatakan qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharara wa la dirar. Ini dalil untuk kaidah yang akan kita sebutkan dalilnya. Itu hadis Nabi la dharar, tidak ada kemudaratan, wala dirar dan tidak ada melakukan kemudaratan kepada orang lain. Jadi tidak ada kemudaratan dan juga tidak ada kemudaratan untuk orang lain. Rawahu Malik wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Imam Malik dan juga Ibnu Majah. Nah, kaidah dari dalil hadis ini adalah yang ke-13 ini. Al-qaidatu tsalitsata asyarata. Hatta kaidah ke-13 ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Alamsilah contoh prakteknya. Minha termasuk contoh ya juzulil mushtari, boleh bagi pembeli. Al-khiyaru, melakukan pilihan. Bidzuhuri aibil bai, bidzuhuri dengan tampaknya aibil mabi'i, aib barang. Jadi punya hak untuk mengembalikan atau melanjutkan jual belinya. Karena sebab apa? Karena ada aib. Kenapa? Boleh, misalkan dia milih, misalkan pembeli boleh mengembalikan ya karena aib. Ya, karena aib. Dengan syarat aibnya tadi terjadi sebelum jual beli. Dan si pembeli nggak tahu. Terjadi sebelum jual beli. Sebelum jual beli terjadinya. Kalau misalkan aibnya terjadi setelah jual beli, ya kan berarti si pembeli yang bikin rusak kan gitu. Ya kalau dibalik makanya kalau biasanya di jual-jualan itu kan ada kriteria mana yang cacat yang boleh dikembalikan, mana yang nggak boleh kan gitu. Ya. Sebelum akad jual beli gitu ya. Iya, sebelum akad jual beli. Misalkan bisa rusak dari, misalkan kalau barang elektronik rusak softwarenya, padahal baru pakai sehari dan dengan pemakaian normal. Yang nggak mungkin itu kalau orang pakai sehari dengan pemakaian normal itu software yang itu rusak. Beda kalau misalkan hardware-nya rusak, misalkan cuil misalkan itu ku HP terus casing-nya cuil jual dibalik ya gak oleh. Karena apa? Karena tahu bahwasanya itu bukan bukan berasal dari sebelum akad ya. Setelah akad karena misalnya pemakaian dan sebagainya. Berarti kalau misalnya beli barang terus pas sampai rumah dilihat ada cacatnya itu nggak boleh ditukar gitu ya? Duh, ya boleh kalau misalkan itu terjadi sebelum akad. Misalkan niku mang ketemu cuil. Padahal HP ini jeneng jero dashbook. Lah kan berarti sebelum akad tahu kan? Dengan syarat kita ketika akad nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau ada catat. Kalau kita dalam akad tahu iku jenenge wis cuil. Terus kok paksa tuku?
tutuk omah Kak. Pikir-pikir. Iya pikir kok baleno gak oleh. Enggak boleh karena kaidah lain mengatakan asa gitu layaut. Kamu sudah punya hak sebenarnya untuk memilih, tapi kamu ya sudah saya milih, maka tidak bisa dikembalikan lagi. Iya. Anda tadi bilang sebelum jual beli itu maksudnya seperti gimana syaratnya itu sebelum jual beli? Tuh, ya aibnya itu terjadi sebelum jual beli. Sebelum Sebelum dibeli itu sudah rusak, tapi kita nggak tahu gitu loh. Oh gitu, meskipun uangnya sudah dikasih gitu. Iya, boleh dikembalikan. Meskipun kita sudah nyampe rumah, boleh dikembalikan. Meskipun lebih dari 3 hari, ya boleh dikembalikan. Dengan syarat tadi, cacatnya mungkin karena dari pabrik atau apa. Minha, contoh yang lain, ya juzulir rajuli wal mar'ati, boleh bagi laki-laki dan perempuan fashun nikahi, membatalkan nikah bil uyubi karena ada aib. Termasuk aib nikah ya, enggak semua diperbolehkan ya. Aib nikah diantaranya kalau misalkan perempuan, intinya adalah hal-hal yang tidak bisa mengarah atau tidak bisa atau hal-hal yang menghalangi untuk bisa berhubungan sama istri, maka itu termasuk aib nikah. Termasuk aib nikah. Misalkan ya arad dalam bahasa Arab ya arad sama korn itu farjinya wanita tertutup. Farjinya wanita tertutup, ya arad itu dengan daging, kalau korn itu dengan tulang. Nggak boleh. Atau misalkan laki-lakinya ternyata zakarnya dipotong misalkan. Zakarnya dipotong. Atau misalkan dia nggak apa istilahnya itu impoten atau apa ya, nggak bisa berdiri apa itu impoten atau iya pokoknya itulah nggak bisa berdiri ya, maka termasuk aib nikah karena nggak bisa termasuk aib nikah. Dan termasuk aib nikah seperti yang nggak berhubungan dengan hubungan suami istri ya, gila termasuk aib nikah. Maka boleh dibatalkan nikahnya. Beda ya pembatalan nikah dengan talak. Ini bukan talak, tapi pembatalan nikah. Ya, jadi pembatalan nikah. Jadi kalau pembatalan nikah ya sudah dipisah oleh hakim, tapi ini harus hakim yang misah. Dipisah oleh hakim, ya, tapi nggak dihitung talak. Jadi talaknya 0. Jadi kalau misalkan nanti si suami misalkan sudah perkasa, si mantan suami sudah perkasa, kalau nikah lagi, kemudian talak, maka talaknya dihitung 1. Nggak dihitung 2. Karena dulu ketika pisah itu fasakh, bukan tolak. Gitu. Ini kan aibnya kan berhubungan yang seperti yang disebutkan tadi. Gimana kalau aibnya itu nggak cocok misalnya? Oh enggak, karena itu bukan aib. Laki-lakinya hitam atau gimana? Oh enggak, itu bukan aib. Bukan. Ya, termasuk aib juga adalah yang disebutkan oleh dalam kitab fikih lepra. Itu aib. Atau baros, itu juga aib. Baros itu penyakit kulit tapi yang bukan membuat pembuluh darahnya gitu pokoknya baros ya. Jadi kayak pembuluh darahnya jadi mati atau apa gitu loh. Lepra Pak. Ya jenis itulah. Pokoknya penyakit-penyakit yang semacam itu. Itu bisa kulitnya membusuk, diamputasi. Ya, itu termasuk aib nikah, boleh. Dia minta cerai boleh. Jarinya itu merotoli. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut baros. Bukan baros. Yang baros itu bukan itu. Baros itu kayak penyakit kulit tapi parah. Jadi sampai ke pigmen, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Kalau yang ini, kalau lepra itu, ya Allah, kok lupa ya. Pokoknya lepra lah. Ini lepra. Lupa bahasa Arab. Penyakit sing itu wabah yang zaman Khattab itu bukan. Oh, bukan itu. Itu wabah taun ya. Bukan itu. Iya. Taib. Kemudian mana tadi? Minha termasuk ya juzulil mar'ah, boleh bagi wanita fashun nikah, membatalkan nikah li asari zauji, karena asari zauj, karena suaminya tidak mampu menafkahi, benar-benar tidak mampu nafkah. Tapi ini kembali ya boleh. Jadi memang
ya kalau kita membicarakan rumah tangga itu intinya kan musyawarah. Mana yang lebih maslahat. Tapi kalau misalkan taruhlah maksudnya nggak bisa dimusyawarahkan, maka boleh sebenarnya. Kalau misalkan nggak bisa menafkahi. Nafkah itu apa? Nafkah itu ya yang ma'ruf, maksudnya orang kasih cukup makan tahu tempe, nasi, ya sudah ma'ruf gitu ya. Ya. Enggak harus mewah gitu, bukan enggak harus mewah. Bendino kudu ayam ambek daging yo gak lah. Ngono ya kesing bukatan. Baik, minha termasuk darinya syar apa ya? Nasbul amah ini apa ya? Ini sebuah Bukan. Wa syar'u nasbil amati, dan pensyariatan nasbul amah ini wallahu alam ya. Ini maksudnya apa? Apakah memajang memajang budak atau apa gitu, wallahu alam ya. Wal qada'i, dan penghakiman kehakiman qada ya. Jadi menetapkan adanya peradilan, adanya adanya pengadilan gitu ya. Menetapkan adanya pengadilan. Ya, untuk apa? Ya untuk menghilangkan kemudharatan. diadilin. Ya. Wa daf'us sa'il, dan masalah daf'us sa'il itu menolak serangan gitu ya, atau menghalau serangan. Sa'il itu serangan. Ya, diperbolehkan misalkan ada hewan, misalkan ada anjingnya lepas kemudian mau gigit kita, kemudian diwantem misalkan, ya, maka boleh. Nah, kemudharatan. Menghilangkan yang di sini. Soal serangan. Wal kisos, dan syariat kisos. Ini juga disyariatkan untuk apa? Menghilangkan mudharatan. Wa dhamanil mutlafi, dan mengganti barang yang rusak. Itu juga syariat untuk menghilangkan kemudharatan. Baik. Berikutnya al-qaidatur rabi'ata asyarata. Wa nasbul amati. Iya, sepertinya. Nasbul amah ini memang menunjukkan atau menunjukkan budak perempuan. Jadi kalau zaman dulu ya kan ada pasar budak. Supaya yang beli itu enggak keblosok, maksudnya enggak keblosok itu enggak ini ya. Dia harus tahu dulu kan spesifikasi budaknya. Ya. Kalau laki-laki ya jelas enggak masalah. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ya boleh tetap sama. Harus diketahui dipajang dan ini harus tahu spesifikasinya. Itu kayaknya gitu nasbul amah. Kenapa? Karena supaya menghilangi kemudharatan yang dihasilkan nanti. Barangkali ketika orang yang membeli itu tahu ternyata budaknya ada aib. Kalau misalkan budaknya disimpan aja, kita nggak dikasih tahu, cuma dikasih tahu gini-gini, ya kan khawatirnya ada ada aib yang kita nggak tahu. Nah, maka boleh ya dipajang. Berarti maksudnya itu diperlihatkan auratnya gitu kan? Bukan diperlihatkan auratnya. Dipajang itu? Dipajang ya ditaruh luar. Oh gitu kan? Iya, ditaruh luar. Ya kita mungkin nggak kebayang karena kita jauh di zaman perbudakan ya. Kok ono menungso terus dianu pajang. Ya di zaman itu ya memang itu lumrah kan lho. Saiki yo kan dodol kucing lho, berarti kan. Nek wong biyen kayak ngono, tapi ya saiki yo mungkin kayak rumah kaca Surabaya biyen dipajang. Ya mungkin bisa ya, kalau dulu biyen kan kan rumah kaca. Paling ya dicancang ngono ae ta yo apa gak ero ya. Ulangannya gitu. Dikerangkai. Ya bisa jadi ya, gitu. Namanya budak ya. Ini budak kan. Baik, al-qaidatur rabi'ata asyrah. Kaidah ke-14, ad-dhararu, kemudharatan la yuzalu, tidak boleh dihilangkan bidharari, dengan kemudharatan yang lain. Mau menghilangkan kemudharatan tidak boleh mendatangkan kemudharatan lain.
Kenapa? Li'annahu bahwasanya lau uzila. Seandainya kemudaratan lau uzila kalau seandainya dihilangkan bidoror dengan kemudorotan. Ya. Lama sudiko ya. Lama sudiko maka tidaklah dibenarkan atau tidaklah sesuai lidorori yuzal terhadap kaidah kemudorotan harus dihilangkan. Maksudnya apa? Nah, kalau misalkan kemudorotan dihilangkan kemudorotan, maka itu sama saja kaidah ad-doror yuzal tidak berlaku. Nah, maka nggak boleh. Harusnya kemudorotan kan harus dihilangkan. Nah, ini mendatangkan kemudorotan juga. Meskipun tujuannya untuk menghilangkan kemudorotan. Nah, tapi kan mendatangkan kemudorotan padahal kaidah umum, kaidah yang utama adalah kemudorotan apapun harus dihilangkan. Al-amtsilah contoh. La yakulul mutarru, tidaklah memakan orang yang terpaksa. Ta'ama mutarrin akhara, makanan orang yang terpaksa yang lain. Ya, orang yang terpaksa yang lain. Wala qatala, dan tidak boleh membunuh waladahu anaknya. Au abdahu atau budaknya. Baik. Ya, misalkan ada orang sama-sama ini ya, sama dalam perjalanan kemudian sama-sama mutor dalam artian sudah mau meninggal atau memang visnya kalau misalkan airnya cuma tinggal satu saja tapi punya teman kita, apakah boleh kita merampas air itu kemudian kita minum? Maka nggak boleh. Kenapa? Karena kita menghilangkan kemudaratan terhadap diri sendiri tapi kita mendatangkan mudaratah bagi orang lain, maka nggak boleh. Ya, maka apa? Maka nggak boleh. Lebih baik yang mati diri sendiri. Iya, karena jiwa kita tidak lebih mulia dari jiwa orang itu. Nah, kayak gitu. Kecuali kalau orang itu adalah kafir harbi. Oh gitu. Iya. Rebut aja. Iya, rebut saja. Kenapa? Karena hukum asalnya dia boleh dibunuh. Keras ya. Baik. Atau orang murtad. Orang murtad. Yang boleh kita rebut. Minha termasuk contoh lausa koto ala jarihin. Kalau seandainya seorang jatuh atas orang yang terluka. Fa ini stamarro, kalau seandainya dia lanjutkan, dia masih berada di atas orang yang sakit tadi. Kau talahu, dia akan bunuh orang yang sakit tadi. Wa inin takola, kalau dia pindah, kau talah ghairahu, ini bukan airohu, ghairahu, pakai ghairnya. Maka dia membunuh yang lain. Fayastamir, maka dia lanjutkan. Maka dia lanjutkan. Ya, wallahualam gimana bayangannya ini ya? Dia jatuh di atas orang yang terluka. Kalau dia lanjut orang yang dijatuhi tadi mati, tapi kalau dia pindah orang yang lain yang mati. Itu Ustaz. Ya mungkin gambarannya gimana ya? Kalau dia jatuh kepada orang yang terluka, dia nggak pindah-pindah, dia membunuh. Tapi kalau dia langsung pindah, biasa gitu. Berarti terus habis itu orangnya mati, berarti dia nggak. Ya bukan gitu. Bukan gitu. Gambarannya gini, tapi yo nggak mungkin ya gini. Misalkan ada orang dua sakit, kita jatuh, gitu jatuh. Pilihannya ada dua, kita tetap di atas orang yang jatuh, atau pindah ke orang yang satunya. Tapi sama-sama, efeknya apa? Membuat salah satunya mati. Kalau kita tetap di situ, yang ini mati. Kalau kita pindah ke yang satunya, yang kita tindih yang baru itu mati gitu loh. Maksudnya gitu. Oh, berarti ada enggak mungkin. Dua orang gitu. Bukan satu terus kita pindah ke tempat lain, maksudnya nggak ada orang gitu. Bukan itu. Bukan itu. Mungkin gambarannya gini, Ustaz. Kita membawa barang yang benar-benar berat. Dan kita hampir menjatuhkan barang itu dan kita nggak mungkin mengembalikan ke atas. Ini udah pasti fix jatuh lah. Tapi di bawah ada orang yang terluka, ada orang yang sehat gitu loh. Mungkin kalau kita menjatuhkan mending. Ya mungkin bisa seperti itu. Dan itu nggak mungkin. Kalau membawa barang ya bisa. Terus waduh ini mesti rodo ini. Iya. Tapi misal sing kajeng kerutan enten sing sehat enten sing lara. Iya bisa ini. Jadi misalkan ada dua orang, kita mau berat sekali kemudian kati logur. Ya. Kita nggak kuat lagi ngangkat ke atas. Pasti jatuh. Di bawah itu ada dua orang. Bisanya kita cuma geser.
tapi di samping-sampingnya itu ada orang yang sakit juga. Kalau kita geser ke sana, kena yang lain. Kita geser kena yang lain gitu. Nah, kalau ini jatuhi orang, pasti mati orangnya. Gimana? Apakah kita sudah lepaskan saja? Atau kita tahan sampai kita memang nggak kuat terus jatuh sendiri? Atau kita geser? Maka kita tahan sampai kita nggak kuat. Jatuhnya di mana ya sudah. Takdir wonge sinanisor. Kawannya gitu. Ya. Nah, yang tadi yang contoh pertama itu tadi ada lanjutannya. Wala qatala waladahu au abdahu. Dan tidak boleh juga membunuh anaknya atau budaknya. Atau budaknya. Ya. Jadi misalkan orang itu ada pilihan. Ada pilihan. Ya. Apakah anaknya yang terbunuh atau budaknya yang terbunuh? Ya. Maka dia tidak boleh mendahulukan yang satu atas yang lainnya. Karena di sini sisinya sama-sama manusia. Sisinya sama-sama manusia. Maka jiwa anaknya tidak lebih mulia dari jiwa budaknya. Baik. Contoh ketiga, minha. Lawaqa dinarun. Kalau seandainya terjatuh 1 dinar fi mahbaratin atau mihbarah ya, mihbarah. Fi mihbaratin, di dalam wadah. Mihbarah itu wadah tinta. Walam yakhruj, dan tidak mungkin keluar 1 dinar tadi illa bikasriha, kecuali dengan menghancurkan wadahnya. Ya. Kasaroha. Ya, maka dia boleh menghancurkannya. Wa ala sahibihi, dan wajib bagi pemilik dinar tadi ya, al arsyu, uang ganti. Walau kana bi fi'li sahibil mihbarah, itu bukan mihbarah ya, khoknya dihapus hak itu. Walau kana, kalau seandainya hal tersebut bi fi'li, dengan perbuatan sahibil mihbarah, perbuatan pemilik wadah itu sendiri, fala syai', maka tidak ada ganti rugi apapun. Jadi misalkan gue duit kericik nyemplung nang gone wadah misalkan. Ya, maka dilihat, kan nggak mungkin dikeluarkan, nggak mungkin, harus dipecah, misalkan wadahnya kaca, dipecah supaya uangnya bisa diambil. Kalau yang mecah yang punya uang, dia ganti harga wadah tinta tadi. Kalau misalkan yang mecah yang milik wadah tinta, maka yang punya uang nggak usah ganti. Kayak gitu. Baik, demikian.